So, halo semuanya. Jadi aku mau jawabin komentar. Jadi ada yang komen di YouTube dan di video ini aku akan jawab sama temanku di sini. So, sebelum masuk kita langsung aja kayak kenalan dulu. Nama aku Rian. Aku di Bali lagi join program namanya Apple Developer Academy. Dan juga aku di sini doing freelance remote work gitu ya. Dan juga aku still in uni tapi aku kuliahnya online dan kuliahku juga jurusan manajemen. So, it will be related with these things gitu. Lanjut ke temanku. Halo, nama aku Nuh. Aku juga full time freelancer. Kalau aku sekarang sih kuliah gitu, tapi aku mutusin untuk pause dulu sebentar gitu. Kuliahnya juga online sih, jadi lebih fleksibel gitu buat kerja full time freelance kayak sekarang. Udah tinggal di Bali mungkin 2 tahun lebih lah ya gitu. Jadi ya work from Bali gitu ya. Kayaknya lebih ideal gitu untuk freelance full time. Dan ya, di sini ada question, kapan dan kenapa akhirnya memutuskan pindah atau kerja remote dari Bali? So, dari aku dulu nih. Kapan? Sudah aku baru di Bali, kayak di video sebelumnya, baru 3 bulan, dan ini jalan bulan keempat. Dan ya, kenapa akhirnya mutusin buat remote dan kerja di Bali itu karena emang program akademinya itu ada di Bali. So, that's why I decided to tinggal di sini, dan kayaknya Bali is a nice place to work, to live, maybe work-life balance or anything gitu, something like that. Dan karena apalagi karena dia juga di Bali guys, jadi aku ada teman di Bali juga. Kita udah temenan dari lama juga ya. Yes, kita nggak salah dari 2021 ya. 20. Oh 2020 ya? Oh udah 5 tahun ya? Kalian kalau misal mau penasaran ya, ada di video lama aku, scroll aja ke bawah. Oh iya, Video motovlog. kami dulu suka motoran bareng sih, betul. Jadi pertanyaannya kapan dan kenapa gitu ya, tinggal di Bali gitu. Pertama, aku dari 2020 itu udah kerja remote gitu ya, dan udah pindah perusahaan beberapa kali gitu. Jadi aku rasa udah mulai nemuin nih habitnya gitu. Dan selama remote itu aku selalu pindah-pindah tempat tuh, dari Jogja lah, Purwokerto, terus ke Lombok dan segala macem gitu. Dan terakhir kali coba itu di Bali gitu. Entah kenapa di Bali itu rasanya kayak cocok banget buat remote full time. Jadi ya aku agree sama alasannya Rian. Di sini tempatnya cocok buat kerja, apalagi remote ya. Lebih fleksibel, tempat untuk wisata, tempat untuk kerja banyak. Oke. Okay. Next topic. Next topic. Awal mula bisa dapat kerja. Gimana awalnya dapat kerjaan ini? Oke. Aku mulai dapat kerjaan remote freelance ini itu dari 2017 waktu masih SMK ya. Dapat SMK ya? masih satu kelas. Gimana tuh SMK ya kalau boleh tahu? Aku dulu di SMK Telkom gitu ya. SMK Telkom juga. Ya SMK Telkom juga. Beda branch. He's from Malang and I'm from Sidoarjo. Yes. Dan dari situ dapat satu klien yang sampai sekarang itu ya kami tetap doing projects gitu. Ya so far kerja bareng dia cukup worth it gitu ya. Makanya kami juga secara komunikasinya juga oke gitu, jadi bisa long term sampai sekarang sih gitu. How about you? Kalau aku sih apa ya, gimana aku dapat kerjaan ini sebenarnya. Jadi aku juga baru lulus 2023 sekolah dan aku lanjut kuliah dulu, tapi and then I decided to pindah kampus ke online learning. Dan selama kuliah online ya jadinya aku nyari kesibukan gitu, kayak doing freelance working gitu. Dan sampai akhirnya aku iseng apply Apple Developer Academy dan akhirnya dapet di Bali. To be honest, this is my third application ya. Jadi aku udah apply berkali-kali dari SMA, dari SMK ya. Dari SMK. Di SMK tuh sampai interview tahap terakhir dan akhirnya tetap ditolak karena aku masih sekolah. Dan ya apply lagi nggak lolos, dan apply yang ketiga ditolak di yang Surabaya tapi lolos yang di Bali. So that's why I'm so grateful gitu. Oke, gitu. Terus lanjut, platform atau cara apa yang kalian pakai? LinkedIn, teman. Oke. Jadi terus apa perlu skill atau background untuk kerja remote? So ya. Jadi platform yang aku pakai sebenarnya, atau cara yang aku pakai sebenarnya cuman apa ya, Instagram sih. Aku karena udah tahu program Developer Academy itu dari dulu. That's why
waktu aku apply yang ketiga di Bali, ya udah aku tinggal apply aja karena aku udah tahu infonya gitu dari Instagram. Dan kebetulan sekarang juga mereka lagi buka registrasi buat cohort tahun depan. So buat kalian yang mau daftar, langsung kepoin aja website dan Instagramnya. Karena kalian nggak bisa tanya di aku guys, nggak boleh nge-share anything about that gitu. So that's why. Gitu. Buat skill atau background, Skill nggak? buat masuk ke Apple Academy ini konteksnya Apple Academy ya. Nanti yang remote akan langsung ke Mas Nuha aja. So skill atau background ya buat masuk Academy sebenarnya yang penting tuh motivasi buat belajar sih. Jadi nggak cuma belajar tapi making impact juga gitu. Dan just apply. Kayak teman-temanku pun juga skill dan backgroundnya tuh macam-macam gitu. Gak cuma ngedesain, ngoding sama project management. Mereka juga ada yang dari background psychology, you know. Kayak ada yang dari background matematika, ada yang dari background biologi or IPA di sini gitu, science bla bla bla. So diverse gitu loh guys di sini. Ada yang umurnya udah 40, 50 juga di sana. Ada juga yang itu, tapi ya that's why di Apple tuh kayak nggak terbatas tuh loh kan. Inklusif sekali ya. Iya. Karena ini kan program ya, it's more like bootcamp rather than internship atau kerja gitu. Jadi ya have fun aja kayak bootcamp, siapapun boleh ikut gitu sih. Tapi seleksinya emang yang susah. Kalau remote working gimana nih remote working nih? Aku juga ada sedikit pengalaman remote working juga nih. Kalau platformnya apa? Dulu tahun 2000. Agak move a little bit agak. Kalau 2016, 2018 gitu ya. Dulu itu masih hype-hype-nya itu UI UX gitu kan. Makanya dan platform waktu itu untuk kita bisa showcase itu selain Dribbble itu aku pakai Instagram gitu. Dan tiap kali ngeposting UI di Instagram selalu pakai hashtag UI UX itu selalu naik gitu. Yeah. Biasanya likes-nya pasti tinggi banget. Sama gitu. lagi. Bener kan? Yeah. Terus dari situ dapatlah satu klien yang mana itu klienku sekarang ini itu yang dari London gitu. Jadi sekarang sih mungkin kalau kita post sesuatu di Instagram yang berbau UI UX mungkin nggak se-hype dulu ya gitu. Jadi mungkin ada platform lain gitu yang bisa lebih optimal gitu buat nunjukin karya kalian gitu. Terus perlu skill buat kerja remote nggak? Tentu aja ya. Perlu ya. Hard skill atau soft skill yang penting dulu? Buat kerja dulu deh. Menurut aku yang paling penting itu pertama adalah soft skill dulu. Lebih ke arah komunikasinya ya. Oke. Gitu. Karena kalau misal kita komunikasi dengan orang yang berbeda gitu ya, secara background gitu, secara negara itu pasti akan ada banyak kendala ya, miskomunikasi dan segala macam. Tapi kalau misal kita bisa belajar dari situ gitu ya, kita mengerti karakter orang itu seperti apa gitu. Makin lama kita makin paham, oh ternyata pengennya orang itu seperti ini loh gitu. Jadi komunikasi itu nggak cuma sekedar kita nyampaikan pesan, tapi gimana pesan kita bisa diterima sama lawan bicara gitu. Dan itulah komunikasi yang menurut aku penting buat untuk bisa long term ya, untuk kerja remote gitu. Dapetin chemistry-nya pada akhirnya gitu. Oke, kalau aku beda nih. Gimana? Antara soft skill dan hard skill. Iya. Oke. Kalau menurutku dua-duanya penting. Jadi yang paling penting dulu tuh harus punya hard skill dulu sambil belajar soft skillnya gitu loh. Karena kalau misal kita sama sekali hard skillnya nanggung banget itu kayak, jadi dua-duanya harus jalan beriringan sih menurutku, harus balance itu based on my experience ya. Karena to be honest aku yang hard skill dulu baru soft skill. Jadi I'm so struggle juga. Dan menurutku mungkin it will be balance kalau misal dua-duanya bisa berjalan seiringan. Iya sih, hard skill sama pentingnya. Aku pernah nemu satu case di mana dia itu jago banget gitu ya, secara hard skill gitu, tapi secara komunikasi itu juga kurang gitu. Itu juga akhirnya klien juga nggak mau lanjut gitu, karena percuma juga. Misal hasil kerjaannya bagus nih gitu kan, di showcase, tapi tiap kali ada revisi, ada apa segala macam itu nggak bisa nyambung, nggak bisa ketemu loh gitu, soalnya komunikasinya kurang. Jadi emang, Iya lagi. iya lagi. Ya gitu sih. Dan pun aku juga ada yang soft skillnya bagus juga. Ada pernah kenalan soft skillnya tuh oke banget. Tapi ya deliverynya tuh kayak kurang gitu. Jadi kayak nggak match.
komunikasinya bagus, tapi ya karena hasilnya nggak match sama requirement klien ya udah jadinya kayak tetap gak lanjut juga ujung-ujungnya. Jadi menurutku dua-duanya harus balance sih. Mungkin ini ya, mungkin buat beberapa orang itu mungkin bakal dapat rumusnya sendiri gitu, gimana cara dapat pasnya. Apakah perlu kalau misal kita emang sekarang lebih jago di hard skill, berarti secara soft skillnya di komunikasinya perlu di improve gitu sih. Jadi cari tahu sendiri gitu sih. Tapi both sama pentingnya. Menarik. Oke. Next. Next topic is cara bangun koneksi dan networking di Bali. Oke. Gimana mulai kenalan sama orang di Bali dan tips buat orang yang baru banget di Bali biar gak merasa asing atau sendiri. Damn, ini aku banget guys. Tapi justru kalau urusan kayak ngebangun koneksi teman-teman desain gitu ya, justru aku taunya dari Rian gitu. Karena jujur aja aku kalau misal membangun sosial teman-teman desain itu aku nggak terlalu minat gitu, karena ya udah itu buat pekerjaan aja gitu, bukan untuk di luar dari pekerjaan gitu. Di luar dari pekerjaan mah mending kayak jalan-jalan gak sih, olahraga atau apa gitu. Justru aku di sini nemuin komunitas desain itu dari Rian gitu. Gitu sih. Tapi kalau di kalau misal konteksnya di luar desain ya, aku secara personal tuh lebih prefer kalau misal I'm doing another activities outside of my beside my job gitu. As a designer itu buat kayak ngelakuin hal yang aku suka gitu. Misal kayak aku mencoba aktivitas baru nih, olahraga free diving gitu. Ya aku cari tahu di Instagram gitu komunitas free diving gitu Bali gitu. Aku join lah di situ. Ya dari situ akhirnya mulailah terbentuk koneksi. Dari situ juga akhirnya dapatlah sahabat-sahabat gitu, sahabat-sahabat baru gitu. Jadi mungkin tipsnya sih lebih ke arah kalau misal kalian udah ada hobi gitu ya, yang kalian punya gitu di tempat tinggal kalian sekarang, mungkin kalian bisa coba cari hobi itu di kota tempat kalian merantau nanti gitu. Mungkin dari situ kalian bisa dapetin tuh koneksinya gitu. Terus ya sosial akan terbentuk dengan sendirinya sih nanti gitu. Agree. Aku juga gitu juga. Every I move to another place gitu, kayak moving from another city gitu. Aku pasti yang aku cari kayak komunitas yang related sama apa yang aku bisa dulu gitu, atau passionku atau mungkin hobiku lah gitu. Kayak the thing is harus ada kesamaan gitu kalau misal kita mau join community. Iya gak sih? Dan kayak let's say aku baru pindah ke Bali gitu. Karena aku bisa desain, jadi aku join eventnya gitu ya, acaranya, meetupnya gitu sama komunitas-komunitas yang ada di Bali. Contohnya kayak community ya, talk about community. Jadi to be honest, aku udah dari SMP, udah dari SD banget, MI itu suka join community. Ya dulu pas MI aku suka ikut-ikut siswa Jombang. Dulu kan ada siswa Social gitu. butterfly banget ya. Padahal aku tuh introvert gitu loh. Dulu introvert gitu. Jadi kayak MI terus SMP aku join komunitas HPCI. Dan aku ketemu dia di komunitas motor bahkan ya. Motor terus SMK-nya aku join komunitas ini sih, entrepreneurship, kayak lomba-lomba gitu. Karena aku dulu lomba fiksi dari Puspresnas, jadi ada komunitas namanya Fiksioner. That's my community juga gitu. Terus dari situ juga join komunitas desainer juga di Surabaya. Bla bla bla, Malang segala macam. Nah, baru lulus sekolah, aku baru join komunitas kayak startup, bisnis, bla 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 gitu. And then ya kayak join di Malang, di Surabaya, di Jakarta, Bandung, Jogja gitu. Terus semua aja. Nah, terus pas ke Bali, karena udah ada background suka join event-event meetup community, jadinya di Bali aku join meetupnya UXI di Bali, terus social expat Bali. Nah, ini ntar minggu depan nih mau join meetupnya crypto community di Bali. Qboot. Enggak.
di Kuta di Kuta. Oh di Kuta. Ya terus di WhatsApp aku juga banyak join community juga gitu loh yang ada di Bali kayak about Bali content creators, terus ada lagi educate Bali community, Bali entrepreneurs, Bali nomads in Ubud gitu kayak. Bali nomads in Uluwatu, what else? Bali design and creative. There is a lot of community gitu loh di Bali. YouTube mastermind in Bali gitu kayak ini kayak Bali nomads story. I don't know, it's from my friends gitu, my friends gitu. Oh iya. Jadi kayak startnya sih dari community sih aku jadinya bisa kenal orang-orang juga gitu sih. Gitu sih. I mean community itu place to grow juga sih buat aku. Tips buat orang yang baru banget di Bali biar gak berasa sendiri. Cari temen sih. Oh ini small talk sih kalau aku rasa. Small talk. Iya, kayak random aja gitu, kayak misal ke kafe gitu ya, terus small talk sama baristanya atau kasirnya gitu. Terus Itu modus atau ya bisa aja. Bisa. Tapi ya gitu sih. Maksudnya aku punya cerita ini aneh banget sih, absurd banget nih. Oke. Aku waktu itu iseng banget small talk sama kasir ini shoes repair di store gitu ya. Terus habis itu ternyata dia tuh suka ngegambar gitu kan. Terus habis itu aku bagus banget ini segala macam aku juga. Terus kami connect kan di Instagram. Terus tahu gak sekarang apa? Aku dijadikan close friend-nya dong. Anjir kayak belum sedekat itu. Belum sedekat itu tapi udah dijadikan cewek lagi? Cowok dong. Oh cowok. Oh agak serem juga. Kayak gitu sih. Agak seru juga ya. Gak gitu apa-apa, sih. cewek bilang aja cewek. Cowok sih gitu. Oh cowok. Agak seru juga. Jadikan close friend gitu. Maksudnya ya gitulah. Itu aneh sih tapi berawal dari small talk gitu. Oke. I have experience something like that sih. Oh iya small talk. Gimana? Tapi skip aja dulu ya. private. Oke sih. Dan paling kok dari aku tadi kan small talk. Nah, dari aku cari temen. Karena kayak yang udah aku bikin video-video sebelumnya. Bedanya 1 minggu sama 3 bulan aku di Bali. 1 minggu pertama aku tuh sepi banget karena aku gak punya temen. Meskipun ada dia, tapi kita jauh banget itu loh. Ya. Again, aku di Jimbaran. Temenku ini di Denpasar Timur. Ya deket Gianyar lah. Ya itulah, daerah sana lah. Ya, atas itu. Itu aku berasa sepi banget gitu. Terus setelah akademinya udah mulai jalan, aku udah punya banyak teman dari akademi. Akhirnya hidup di Bali tuh kayak more fun gitu loh. Dan lebih banyak jalan-jalannya, mainnya juga gitu sih. Explore Balinya ada temennya, jadinya seru. Kalau sendiri sih menurutku ya kayak yang dibilang tadi small talk or maybe join community juga. Kayak gitu sih. Enough, let's continue. Lanjut ke pengalaman kerja di Bali. Apa aja hal yang menyenangkan dan tantangan kerja di Bali? Bedanya kerja remote di Bali versus kota lain. Wah ini dia Bali. Gimana kalian jawab dari kelas sambil tetap pengen? Oke, mau diam dulu? Bebas, pertanyaannya Boleh. satu aja. Apa aja hal menyenangkan dan tantangan kerja di Bali? Mungkin kalau hal yang menyenangkan tuh ini ya, lebih ke arah di Bali lebih mudah untuk mendapatkan ketenangan gitu ya. As a remote worker ya gitu, karena kalau misal kita bosen gitu ya, opsi untuk kita pergi ke suatu tempat tuh banyak banget gitu. Iya lagi, bener lagi. Ya kan? Kalau misal kita habis jam kerja nih gitu ya, terus kita mau ke pantai gitu, tinggal 30 menit naik motor selesai nyampe. Aku 10 menit. Ya lebih deket lagi gitu kan, makanya kafe-kafe pun juga bagus-bagus gitu kayak. Itu sih hal yang menyenangkan. Kalau tantangan apa ya? Justru karena aku secara personal mungkin nggak terlalu melihat tantangan gimana ya, karena remote worker itu lebih banyak kerja sendiri gitu kan. Kita di satu tempat nggak terlalu banyak interaksi gimana sama dunia luar gitu. Jadi nggak ngelihat tantangannya sih. Oke. Ada nggak yang menyenangkan gitu? Kalau aku menyenangkan dan tantangannya. Menyenangkan sih menyenangkan banget. I don't know, mungkin masih fase-fase honeymoon ya tinggal di Bali ya. Jadi kayak belum. Kalau tantangan sih so far nggak ada kecuali godaan untuk healing.
I mean work life healing itu. Work life healing gitu. Istilah baru tuh. Iya, aku mau bikin ini Instagram work life healing, work life bla 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 bla. Kayak work life something gitu loh. Kata terakhirnya jadi kayak bebas. Ya itulah. Kayak itu soalnya. Ya, so work life healing itu gitu di Bali. Kayak mungkin tantangannya lebih ke self discipline aja sih. Kayak misal, oh aku hari ini ada kerjaan, ya udah aku harus ngelarin itu juga gitu loh. Kayak jangan aku hari ini ada kerjaan, nggak tak kerjain, tapi malah pergi ke pantai bengong gitu. Kayak itu menurutku nggak ini aja sih. Gitu ya. Tantangannya kayak gitu sih, karena sedekat itu ke pantai dan ke tempat-tempat bagus. Makanya kayak godanya lebih kayak itu sih. Oke. Terus ada nggak bedanya kerja remote di Bali sama di kota lain? Wah beda banget anjay. Kayak kalau di Bali tuh datang ke apa ya? Karena sebelumnya di Malang, Surabaya, Sidoarjo, terus Jombang gitu kan. Terus wah beda banget kayak kalau ke pantai. Tuh biasanya aku suka banget sama pantai. Jadi ketika pindah ke Bali, ya udah kayak mau ke pantai tuh gampang banget. Terus kalau di kota sebelumnya, aku pengen banget ke pantai. Cuman karena jauh, nggak bisa segampang itu buat kesana. And then paling hiburannya apa coba kalau nggak nonton YouTube apa gitu kan, main gitu. Saya sih. Terus Berarti lebih ke arah hiburannya ya. healingnya sih, kayak balance-nya sama sama kerjaan. Oke. Lebih disiplin di sini, lebih kayak waktunya tuh berkualiti itu loh ketimbang di kota lain maybe. Tapi jujur kayak ada plus minusnya juga gitu loh. Di kota lain aku bisa catch up a lot of my friends juga di sana kayak Dan lebih murah sih. Iya. Iya tapi ya kalau tadi ya mungkin mirip-mirip ya. Di sini lebih dekat gitu untuk punya opsi hiburan gitu di luar kerja. Tapi ya memang hal yang paling kerasa sih di bagian budgeting gitu. Ya tapi budgeting itu buat kami nggak jadi masalah selama yang kita dapatkan kembali itu emang sebanding. Kayak even cafe gitu ya. Cafe di sini mungkin harganya sedikit relatif lebih mahal gitu, tapi kita dapetin internet yang kenceng gitu, tempat yang nyaman gitu, dan ya kita bisa lebih produktif gitu sih. Ya itu mungkin perbedaannya kalau secara realistis aja gitu. Iya. So true. Tapi ada nggak kayak tantangan gitu kalau misalnya gimana cara bisa tetap produktif gitu tapi tetap bisa enjoy? Cari temen yang sama-sama pengen produktif juga sih. Jadi make an agreement. Biasanya kan orang kalau misal datang ke cafe rencananya buat WFC gitu kan, tapi ujung-ujungnya ngobrol karena in the same table. Nah biasanya kalau aku ya pisah table aja gitu kalau misal mau kerja dan WFC bareng. Dan ntar make an agreement aja kalau misal oke, ntar setiap 25 menit 5 menitnya bisa ya ngobrol small talk kayak apa yang dikerjain, kayak about bahas apapun lah, bebas gitu. Yang penting 5 menit aja, terus setelah 5 menit ya udah balik kerja lagi gitu sih. Gitu kalau biasanya. Tapi so far sih aku ngabisin waktunya di akademi sih, di kantor sama di ya gitu di kantor. Akhir-akhir ini. Oke sih. Make sense. Karena aku ada kantornya kan, jadi bisa ke kantor di Bali. Kalau remote beda lagi nih kalau remote. Next tips buat fresh graduate yang mau coba kerja di Bali. Harus mulai dari mana? Apa mungkin buat fresh graduate kerja remote langsung? Kalau belum punya kerjaan, apa boleh dulu ke Bali sambil cari? Wah, ini kayaknya question yang ketiga agak susah nih jawabannya. Oke, siapa yang mau jawab dulu? Harus mulai dari mana buat fresh graduate yang mau kerja di Bali? Yang pasti ini ya, kita coba nempatin aja posisinya sebagai kayak as a recruiter nih. Kalau misal kita mau merekrut seseorang, kita kan perlu tahu dulu nih orang bener gak nih gitu, nih orang punya apa aja yang bisa dijual gitu ke kita gitu. Jadi perlu meyakinkan, kita perlu jual diri gitu. Kalau misal kita itu emang punya value, kita layak untuk dibeli gitu kan. Jadi perlu meyakinkan, kita perlu jual diri gitu. Kalau misal kita itu emang punya value, kita layak untuk dibeli gitu kan. Jadi perlu meyakinkan, kita perlu jual diri gitu. Kalau misal kita itu emang punya value, kita layak untuk dibeli gitu kan. Jadi perlu meyakinkan, kita perlu jual diri gitu. Kalau misal kita itu emang punya value, kita layak untuk dibeli gitu kan. Jadi perlu meyakinkan, kita perlu jual diri gitu. Kalau misal kita itu emang punya value, kita layak untuk dibeli gitu kan. Jadi perlu
Ya pasti banyak faktor ya, mulai dari portfolio, CV, networking segala macam gitu. Tapi hal yang mungkin lumayan impactful adalah networking, aku rasa gitu. By networking kita lebih mudah untuk dapat akses, kita lebih punya akses kita untuk mendapatkan opportunity itu jauh lebih luas gitu. Gak harus network yang sejalan gitu sama skills kita gitu, bisa aja nih kita kenal sama pebisnis gitu, sedangkan kita skillnya di desain gitu. Ya dengan networking itu kita bisa tahu kalau misal dia butuh sesuatu soal desain gitu, dia tahu siapa yang harus dicari. Maka dari itu kita perlu namanya personal branding gitu kan. Itu networking, sepengaruh itu sih memang. Dan portfolio jelas ya, meskipun kalau misalnya portfolio itu nggak harus real project gitu, tapi ya fake it dulu aja gitu, kayak pura-pura itu adalah project beneran, project besar gitu. Kalau di pengalamanku as a designer ya, coba iseng-iseng aja gitu, menganalisis suatu desain dari suatu aplikasi, terus kita cari tahu masalahnya, terus kita improve kayak gitu. Dan itu hal yang dilihat oleh recruiter kalau misal kita punya value gitu. How about you? Kalau aku boleh conclusion ya, jadi yang mandatory itu skill sama hasil kerja kita gimana dulu nih. That's as our portfolio gitu. Okay. Terus kalau misal udah punya nih dua-duanya nih, skillnya udah tahu skill kita apa, terus portfolionya juga kita udah punya. Portfolio itu apa sih? Portfolio kan hasil kerja kita kan. Kayak misal aku kerjanya misal aku musisi, ya udah portfolioku ya musik gitu. Aku punya lagu atau sesimpel video iseng-iseng aja yang bikin cover musik itu bisa jadi portfolio. Atau misal aku nggak punya kerjaan yang dalam tanda kutip pasti gitu. Kayak misal hari ini aku jadi desainer, besok jadi entrepreneur kayak suka bikin bisnis baru, ngulik bisnis baru. Ya udah kayak bikin aja, kayak gimana caranya hasil kerja kita tuh terdokumentasiin gitu. Which is kalau misalnya ditanya orang, kamu pernah bikin apa? Ini aku pernah bikin ini gitu. Kayak gitu. Dan itu yang akan nyambung nih ke networking gak sih? Kayak oke, kita ketemu sama someone, kita stranger kan. Stranger baru kenal. Dia satu acara networking event let's say. Terus kayak kita kalau misalnya kita butuh kerjaan ya kita harus giving gitu. Menurutku kayak gitu. Kalau misal ya ada mutualismenya lah harusnya gitu. Berarti ngebangun portfolio dulu, habis itu baru networking berangkat gitu. Iya, karena kalau nggak ada skill atau portfolio sama sekali kayaknya networking buat apa gitu. Masuk akal juga sih, kayak kenalan gitu siapa orang biasa gitu. Iya, kayak nggak menarik di mata orang juga gitu. I mean, kita kan juga mau kenalan sama orang yang keren gitu kan. Nah, jadi kita harus keren juga. That's why. Betul sih. Ya. Cool. Asbun banget. Tapi ya intinya gitu. Ya. Dan ya, apakah mungkin buat fresh graduate kerja remote langsung? Kalau kerja remote langsung menurutku mungkin aja sih. Sangat mungkin. Kan sebelum lulus pun juga bisa kerja juga kan, bisa nyari juga. Jadi sangat possible. Yang penting everything udah prepare dari lama dan udah sangat termotivasi banget buat, sangat ada actionnya lah ya buat apply kerjaan itu. Menurutku sangat mungkin sih. Kayak platform tuh banyak banget, bejibun banget, kayak LinkedIn or anything banyak banget kayak Fiverr, Upwork. Ya banyak platform buat dapetin kerja remote. Tinggal cari aja di YouTube tuh sangat banyak banget. Tinggal actionnya aja gitu kan. Dan enaknya itu ya, mereka itu nggak terlalu peduli kalau kita itu fresh graduate atau kita S2, S3, nggak peduli gitu. Lebih lihat ya skills kita gitu. Mereka nggak ada requirement harus ngumpulin ijazah gitu, nggak nahan ijazah paling nggak ada. Masih ada bang gitu. Masih ada di negara Konoha kita ini. Kok Konoha gitu. Tapi ya kalau remote working ya amannya sih guys. Banyak infonya di YouTube, TikTok dan anything ya, banyak banget.
bisa dicari sendiri. Yang penting menurutku actionnya sih. Kalau tanya-tanya mulu tapi udah dikasih info dan gak ada action, kayak ya percuma, sama aja bohong gitu. Action itu lebih penting. Kayak mulai aja dulu. Mulai ya dulu. Oke. Mana tadi? Kalau Kalau belum belum punya kerjaan, apa boleh dulu ke Bali sambil cari? Wah. Aku ada temen yang kayak gini juga nih. Temen baru kenal deh. yang itu teman kita itu kan, Oh yang itu. Itu kan? Iya betul. ya boleh aja kalau Boleh kalian aja ada sih. duitnya sih ya nggak masalah gitu. Iya. Tapi kalau misal kalian nggak ada duitnya, wah jangan dulu deh. Daripada resiko ya, maksudnya gini, kalau misal kalian punya duit emang udah target nih gitu. Oh, aku mau 6 bulan di Bali cari kerja gitu ya. Tapi ya harus ada budgetnya gitu, ada Iya. planningnya gitu. Planningnya. Nggak tiba-tiba tanpa persiapan, tanpa apa-apa langsung berangkat gitu aja gitu, kayak modal nekat, itu lebih resiko gitu. Ya mau kemanapun itu ya, nggak harus di Bali, tapi kemanapun tuh terlalu beresiko. Yang penting ada planningnya aja gitu ya, netapin goalsnya sampai berapa bulan dan budgetnya ada. Kalau misal nggak dapet kerjaan di Bali, ya udah pulang atau ganti plan apa gitu kayak gitu. Boleh-boleh aja sih tapi. Jadi aku juga lagi plan buat coba kayak gini, tapi di another country gitu loh. Jadi kayak ya aku lagi nge-planning buat mau ngebudgetin ntar berapa bulan di sana. Kalau misal belum dapat ya udah pulang lagi. Kalau gitu Singapura, enggak kan? gak ada lah, another country lah ya. Timor Leste. Iya. Jadi menurutku sih prosnya kalau misal udah ke planning itu aman aja sih. Kalau udah di planning matang-matang, tau lah planningnya apa kan, manajemen gitu kan. ChatGPT juga bisa bantu nge-planning juga gitu. Kalau udah di planning dan emang budgetnya ada ya monggo-monggo aja sih menurutku. Kayak di Bali ini banyak banget terjadi international exchange gitu, international culture exchange gitu ya. Tuh. Jadi menurutku well you sambil cari kerjaan ya you bakalan banyak ketemu sama, kalau misal beneran niat nyari kerjaan ya ada step by stepnya. Misal kayak udah planning matang, udah ada budget, udah ada plan, join community misal, terus nyari kerjaan dari situ ya aman aja menurutku. Oh bagusnya kalau misalnya kalian belum punya kerjaan terus memutuskan untuk ke Bali dulu gitu ya, tapi udah planning nih ya. Bagusnya adalah kalian pertama bisa adaptasi dulu nih, gitu. Secara lingkungannya cocok atau enggak gitu kan, budget untuk makan dan segala macam gitu kan, bisa ngenalin dulu. Terus habis itu kalian juga tahu nih ternyata kerjaan di Bali itu apa ya, lebih banyak dibutuhkan di posisi apa gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arah kalian lebih dekat aja kalau melihat langsung secara real kondisi di lapangan gitu. Betul. Bisa ngerasain langsung gitu. Itu mungkin prosnya sih. Consnya adalah kalau misal belum di prepare dan belum matang, kayak gambling aja gitu. Ya resikonya, kita bicara resiko ya, hal-hal yang belum di planning ya pasti resikonya kayak kita nggak bisa ngukur gitu loh, resikonya bakal seberapa besar gitu, kayak akan ngimpact ke apa gitu. Jadi ya gunanya plan itu untuk meminimalisir resiko gitu sih. Pokoknya sediain budget buat tiket balik pulang aja. Jangan sampai duit itu kepake gitu buat hidup gitu. Agree. Nggak bisa pulang mati kalian. Gak bisa pulang mati deh kali ini. Oh ya ini penutup dan penutup ya. Penutup nih ya. Apa hal terbaik yang kamu dapetin dari keputusan kerja di Bali? Hal terbaik adalah secara sosial ya. Secara sosial aku rasa di sini nggak norak ya. Nggak norak gitu. Jadi banyak opsi hiburan yang tadi pertama itu, terus sosialnya nggak norak gitu ya, karena ya udah di sini udah inklusif, udah beragam macam gitu, dari bule lah, dari lokal segala macam, beda agama, toleransi gitu. Jadi ngerasa tenang gitu, nggak ada rasa ketakutan kayak ini ya, was-was gitu loh kalau misal kita keluar
anjir kalau misal ke suatu kota ya, aku nggak bilang kota apa gitu, pokoknya inisialnya J aja gitu. Jakarta. Oh oke. Kalau keluar rumah itu rasanya kayak ada deg-degan gitu, kayak was-was gitu, kayak anjir ini akan terjadi apa-apa nih padaku gitu. Oke. Jadi kalau di Bali nggak ada sama sekali sih, dan itu menjadi satu ketenangan sih, memutuskan untuk kerja di Bali gitu. How about you? What's the best? Aku sih apa hal terbaik? Ya. Hal terbaiknya adalah this is place that I want gitu. Kayak banyak terjadi cultural exchange di sini. Oh, Kayak banyak kan gak cuman Balinese tapi Javanese juga, terus ada dari yang ya berbagai macam latar belakang juga gitu. Ada yang orang-orang dari luar negeri juga punya different culture juga kayak. Kayak aku bisa sambil latihan juga gitu loh di sini. latihan apa? Kayak misal I have plan to go outside from this country gitu kan. Jadi kayak dengan vibes Bali yang international culture ini, jadi aku bisa kayak adaptasi duluan gitu. Itu sih, jadi ya kayak jadi stepping stone. Dan juga tempat healingnya banyak. Itu tidak bisa dipungkiri sih. Oke. Oke, pesan untuk teman-teman yang pengen kerja dan tinggal di Bali. Pesan untuk orang yang teman-teman pengen lain. kerja di tinggal ini sih, kalau misal kita itu ngerantau gitu ya, mungkin jaga baik nama kita aja gitu. Maksudnya ya dimanapun tempatnya gitu ya, biasanya kita terikat sama satu identitas gitu kan, identitas daerah kita gitu. Makanya hati-hati banget, hormati aja gitu kalau misal kita ngerantau ke tempat orang, gak perlu ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh lah gitu. Tetap respect sama orang lokal sini gitu, karena ya kalau misal kita ngelakuin sesuatu biasanya dilihat tuh identity kita gitu, dan itu bawa nama jelek kan buat daerahnya kita gitu sih. Dan ya itu aja sih, pokoknya jaga-jaga aja sama identity kita, baik-baik aja, respect untuk lokal. Ya sama juga, the thing is kita harus respect dimanapun kita tinggal gitu. Either itu bukan di kota kita sendiri atau ya kita tinggal di kota lain, kita tetap harus respect sama budaya dan ya lingkungan sekitar lah, karena kita nggak tinggal sendiri, kita tinggal dengan banyak orang, so that's why kita harus saling respect gitu loh. Ya. Oke. Dan ya oke, itu aja ya. Itu Oke aja. sih, Wow. kayaknya. Tadi tuh planningnya cuman 10 menit buat take video. Di-cut deh. Ternyata nggak cukup ya. It's okay kalau misal video ini panjang banget, yang penting ada topiknya lah ya. Gitu. Ya kalau misal kalian ada pertanyaan atau pengen tahu lebih about remote life di Bali, bisa reach out aja sosial Instagram kita cantumin di sini. Apa nih? Instagram linkin. Bebas, ntar tak cantumin di sini, oke. Dan kalau misal ada pertanyaan lanjut about life in Bali, menurutku langsung komen apa ya? Jangan komen, ntar kalian minta dibikinin video baru lagi. Next time ya. Next time lah ya, kalau misal lagi pengen bikin video buat Bali, akan aku bikinin lagi gitu. Kayak sambil ngumpulin komentarnya aja, kayak apa yang pengen tahu gitu buat Bali. Gitu. So, thank you guys sudah nonton sampai habis, dan bye-bye. Bye-bye.